Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Abang kakak yang baik yang dirahmati Allah, hari ini kita masuk di juz 23. Juz ini bicara tentang Yasin, surat Yasin. Ada yang mengatakan surat Yasin ini adalah salah satu nama atau julukan untuk Rasulullah. Karena dalam sholawat Badar itu ala toha Rasulillah ala Yasin Habibillah. Jadi nama Yasin itu ada yang mengatakan, tapi wallahu a'lam, karena baginda Rasulullah sendiri tak pernah juga mengklaim. Tapi dalam sholawat Badar Rasulullah mendiamkan, tidak dibalas juga, tidak dikomplainkan. Salatullah salamullah terus ala toha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Jadi ada kata-kata ala Yasin Habibillah. Di surat Yasin ini teman-teman ada peringatan banyak sekali. Tapi peringatannya kepada siapa? Kepada orang yang khasyiyar rahmana bil ghaib. Fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Di awal-awal itu surat Yasin itu ada kalimat itu, innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Jadi surat Yasin ini sebenarnya peringatan untuk yang khasyiyar rahmana bil ghaib. Jadi hanya orang-orang yang betul-betul hatinya dihidupkan oleh Allah yang bisa terima nasihat. Ya kalau memang ditakdirkan tidak dengar ya tetap tidak dengar sampai kapanpun. Bengal ya bengal, peka lantak ya peka lah dia. Bukan masalah jarak, bukan masalah tempat. Ini tentang hidayah. Hidayah itu mahal emang. Tak usahlah kita bicara jarak yang jauh gitu ya. Yang depan mata tuh kadang-kadang tuh tak kelihatan juga. Yang depan mata tak kelihatan. Mana bercari kita? Oh iya, mau heran tapi ini di negeri titik kata orang. Kalau bahasa netizen kan gitu. Mau heran tapi ya sudahlah. Yang kemarin ribut, ini yang 54 triliun senyap. Tahu enggak? Tahu enggak ada yang 54 triliun? Tahu? Tapi heboh enggak? Senyap kan? Mau heran tapi ya sudahlah. Coba kalau itu yang ngambil misalnya Habib misal gitu, atau Islam misal gitu, atau lembaga Islam gitu. Heboh enggak kira-kira? Hah? Kira-kira tuh di-share sampai berapa juta kali tuh. Masuk ke grup WhatsApp semua. Sampai ada tulisan forwarded many times, forwarded many times. Ini tak ada, saya coba forward ke berapa, tak ada respon. Tidak ada tulisan forwarded many times, itu tidak ada. Maka Yasinnya bilang, innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib. Jadi memang dunia ini surganya orang kafir. Ad-dunya ya sijnul mu'min.
Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Wa jannatul kafir menunjukkan bahwasannya dunia ini jannah, surga bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah, mengingkari, menutup diri dari kebenaran. Surganya di sini. Maka dia akan bilang, enjoy bro. Bila lagi, kapan lagi. Dan apapun akan mereka kerjakan. Kan dia dah tahu nanti dikubur pasti kena. Kan 2 kali disiksanya. Dikubur disiksa, di akhirat kena siksa. Maka satu-satunya tempat untuk mereka enjoy, ya dunia inilah. Beda sama orang beriman. Saya bilang, tidak bilang orang Islam ya. Saya bilang beda sama orang beriman. Ad-dunya sijnul mu'min. Bagi orang beriman, dunia ini sijnun, penjara. Banyak sekali tak bolehnya. Babi tak boleh, zina tak boleh, cewek cantik bening sikit bukan istri tak boleh. Laki-laki ganteng, alah soleh betul, suami orang tak boleh. Pegangan tangan tak boleh. Buka aurat tak boleh. Minum pakai tangan kiri tak boleh. Tidur habis subuh tak boleh. Apa lagi? Banyak tak? Banyak tak? Habis sedekah disebut-sebut tak boleh. Berprasangka dalam hati tak boleh. Pamer-pamer tak boleh. Sijnul mu'min. Kita balik ke rumah letih-letih, datang istri ngomel-ngomel gak? Wah 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 wah. Mau balas tak boleh. Istri ngomel boleh. Salah. Dia marah boleh. Kita marah tak boleh. Ini curhat ke? Enggak, mewakili kawan-kawan. Banyak benar tak bolehnya. Coba tengok. Iya kan? Laki-laki sama laki-laki tak boleh. Perempuan sama perempuan tak boleh. Riba tak boleh. Enak yang ngelarang-ngelarang. Kami mau mulai bisnis cemana? Tak ada riba. Ngelarang-ngelarang ya Ustaz tuh. Sijnul mu'min. Bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh gak? Aku ini baca Quran. Iya kepanjangan pintar. Ini mat tobi'i 2 harokat. Ini mat wajib mutasil 6 harokat. Ini banyak benar aturannya. Mengkomeni hidup orang tak boleh. Coba tengok. Kayak di penjara enggak? Ya kan? Subuh-subuh ngapain antum bangun? Enak-enaknya tidur jam segini nih. Masya Allah. Cobalah tengok kasur tuh. Kayak manggil-manggil kan? Wah nih minuman keras kan? Jus pasir, jus batu. Tak boleh kak? Punya duit disuruh keluarkan zakat, suruh sedekah, suruh wakaf. Punya tenaga, suruh gak berkorban, suruh gak mikul beras. Kalau antum pikirkan, pasti stres itu. Tapi teman-teman, di balik taat ada nikmat. Coba bilang. Itu yang tak ditemukan sama mereka tuh. Taat sama dengan nikmat. Babi itu enak. Katanya kan? Enak. Siapa yang kok tahu? Oh alah. Nggak coba lagi. Ada teman kita yang ditanya, ngapa ndak masuk Islam? Ndak, kata di Islam tak boleh makan babi, kata. Babi itu enak, aku suka itu, kata dia. Katanya ndak sehat. Kalau kami rawat babinya higienis, organik gitu misalnya. Dilaminating babinya. Kan ndak kena air. Dilaminating.
Babi itu bukan karena kotor dan lain-lain teman-teman, karena Allah ngelarang, titik, udah, tidak usah diskusi lagi. Jangan antum diskusi panjang-panjang, karena itu kotor, cacing keripik, enggak. Babi itu haram karena Allah larang, dah, titik, no discussion lagi, udah. Soalnya saya pernah ditemuin sama orang, Pak Ustadz, katanya babi itu dilarang karena apa namanya? Karena kotor. Kalau peternakannya modern Pak Ustadz, kata dia, higienis, bersih, disemprot gitu. Ah, udah. Saya bilang babi itu dilarang apa? Haram karena dilarang Allah. Titik. Tidak usah lagi diskusi-diskusi. Riba tuh dilarang Allah karena riba tuh haram karena titik. Udah, tidak usah diskusi. Makanya beriman. Bahasanya bukan Islam. Hanya orang beriman yang bisa mencerna dan mentaatinya. Kalau tidak pakai iman tak bisa. Tadi ada kucing kan? Mana kucing gitu tuh? Si Kiki udah keluar. Maka Kiai Hasan pernah bilang, jadilah pribadi yang menyatakan kebenaran, bukan membenarkan kenyataan. Riba itu haram sudah, titik, no discussion. Perubahan ekonomi, perubahan muamalah, perubahan strategi-strategi bisnis, ya kan? Itu membuat orang akhirnya tanda kutip yang mengedit-edit riba, mengedit-edit babi kan gitu. Babi diedit jadi apa? Jadi topping es krim. Tidak nampak babinya, karena sudah turunan keberapa tuh? Nih. Kita cerita babi sedikit ya. Memanglah babi nih. Nih, tapi sebelumnya gini dulu. Hai. Saya tengok, giginya bagus, dia rajin sikat gigi deh. Apa kabar semuanya gitu. Tahu ndak antum sifat buruknya dia nih apa? Salah satu sifat buruknya. Makan kotoran. Jadi kalau makan tuh harus ada toppingnya, dan toppingnya tuh kalau kita kan bawang goreng, terus kasih cabai kan, cabai biasanya. Yang suka makan mie ayam tuh tahu tuh, pakai saus, kecap. Ada tuh yang saya nengok tuh, kalau saya tipe yang makan ori. Jadi apa kuahnya dah itu aja, nggak ada campuran jeruk apa tak ada. Tapi ada orang tuh saya nengok tuh, cabai, kecap, sambal, saus. Nanti sausnya tuh banyak tuh yang merah, entah sambal pewarna atau katanya saus tomat katanya. Saya nengoknya tuh ya Allah, udah merah tuh, wah, foto dulu, udah edit, yang lain udah habis dia baru nak makan. Dah, babi itu juga sama, kasih topping. Toppingnya tuh dua, satu kotoran, yang kedua air kencingnya sendiri. Dia akan mengencingi makanannya. Itu babi. Kayak kasih sake cuka gitu lah kali ya. Oh mantap nih kata babi nih. Dah, selesai beres. Habis itu apa? Dia juga suka dengan sesama jenis. Maka dibuat riset. Negara-negara yang mengkonsumsi babi itu diteliti orang-orangnya. Ternyata orang-orang itu makan babi itu punya kecenderungan penyimpangan seksual, yang hari ini dianggap tidak dan bukan penyimpangan seksual. Ini mumpung ada akun Pontianak Informasi, tolong informasikan bang. Babi itu makan kotoran, suka sesama jenis. Tapi masalahnya babinya tidak nampak hari ini. Nih, kenapa babi haram? Udah dapat jawabannya. Karena dilarang Allah. Nah, sekarang ini mumpung ini kan akun, tuh lihat.
Dari satu ekor babi turun kepada tulang. Tulangnya bisa jadi kuah bakmi, kuah bakso. Memang baksonya bakso sapi, 100% halal loh hayya. Tapi kaldunya kaki babi. Yang makan berkeringat-keringat, jilbab syar'i, mantap. Makanlah kita tuh, dikasih tahu bengal. Halal kok Pak Ustadz, tuh tulisannya halal. Mana ada penipu ngaku. Kuah bakso tuh, tengok tuh. Tuh, kuah bakso. Karbon aktif untuk air mineral. Jadi kalsium, bisa jadi susu, minuman, pasta gigi. Dari tulang ada sifat namanya gelatin. Ekstrak lagi jadi gelatin. Gelatin tuh bisa jadi kapsul. Obat tuh, tahu obat? Kan ada yang serbuk, ada yang tablet, ya kan? Ada yang kapsul. Nah, kapsul itu cangkangnya pakai gelatin. Gelatin itu jadi kapsul, jadi jelly, jadi puding, jadi stabilizer, jadi pelembut kue, pelembut biskuit, jadi stabilizer, jus, sirup, margarin. Beginilah nanti orang tuh akan bilang, kami kan tak tahu, bantai ya. Iya, kati kau lah. Gitu dah sekarang. Apa? Kati kau lah. Kati kaulah tuh bahasa Pontianak, singkatan dari suka hati kaulah. Wes karepmu. Apa? Sak karepmu. Solusinya gimana Ustaz untuk kami yang orang awam ini? Berhentilah jadi orang awam, itulah solusinya. Tulis besar-besar. Apa solusinya untuk orang awam? Sampai kapan jadi orang bodoh terus? Belajar makanya, stalking Instagram mantan, stalking akun orang. Itu mantan apa pahlawan kok dikenang-kenang terus? Sulit move on katanya kan? Kurang sibuk. Follow IG-nya kulinermuslim.id, nih sudah saya kasih. Bagaimana solusinya Ustadz? Nih sudah saya pin. Ikut tuh gerakan sadar halal, baca. Berhenti jadi orang awam, jangan mau kena bodohkan terus. Belajar. Ini sikit-sikit nanya, kami ini orang awam, kami ini orang awam. Jawabannya gimana? Berhentilah jadi orang awam. Belajar abang kakak. Walaupun kita belum jadi orang khas, orang yang berilmu, tapi kita on the way. Ikut. Berproses. Cari tahu. Manalah kita tahu ternyata dia jadi sosis, jadi jaket, jadi tas, jadi sepatu, jadi kolagen, bahan kosmetik. Ya kan, kalau jadi kerupuk mungkin masih bisa lah kita kan. Jadi kuas, media fermentasi, irisan bakso, jadi keju, jadi laktose. Mana kita mengerti? Ada tulisan babinya. Orang babi itu punya nama banyak kok. Itu yang dagingnya. Ini tengok tuh, insulin. Siapa yang pernah tengok saudaranya yang kencing manis? Teman-teman, Nabi Isa alaihissalam itu salah satu tugasnya nanti di akhir zaman adalah membunuh semua babi. Saya sempat nanya sama guru saya. Guru, saya bilang,
Ngapa babi itu harus ditugaskan ke Nabi Isa? Besak ke proyeknya nih tanda kutip ya. Sampai ada tender khusus nih. Kan 4 kan tugasnya. 1, membunuh Dajjal. 2, membunuh Ya'jud dan Ma'jud. 3, menghancurkan semua salib. Karena itu yang menjadi fitnah dia sebagai Tuhan, difitnah Tuhan. Kan Qur'annya bilang wama qataluhu wama solabuhu walakin syubbiha lahum. Nabi Isa itu tidak dibunuh. Ada orang yang dimiripkan seperti Nabi Isa alaihissalam. Itu yang terakhir, tanggung jawab Nabi Isa adalah apa? Apa? Membunuh semua babi. Kenapa membunuh semua babi? Karena babi yang menyebabkan doanya umat Nabi Muhammad tertolak. Saya dah tidak kehitung dah bahas ini berapa kali. Tapi yang makan donat warna oranye tetap gak. Ada promo setengah lusin, luntur imannya. Donat yang tahu kan antum depannya huruf J, belakangnya O, inisialnya Jeko tuh. Saya tidak bilang haram, tapi tidak ada logo halalnya sampai sekarang dan tidak ngurus-ngurus sertifikat halal. Kenapa? Masih ada konsumen, orang kita masih beli. Saya tidak bilang haram. Dan saya tidak larang juga. Cuma saya mau ngasih tahu antum, itu tidak ada sertifikat halalnya. Perusahaannya sudah sebesar itu. Baru tahu Ustaz, ya Allah Ustaz. Kemana aja pintar. Satu lagi apa? Partnernya perusahaannya tuh. Breadtalk. Bread TALK. Itu sama satu grup. Saya tidak katakan haram, tapi tidak ada sertifikat halalnya. Perusahaan sebesar itu tidak ngurus. Kalau mau aman antum dia bakery. Promosi Ustaz, enggak iklan terang-terangan. Dea Bakery. Enak, halal, toyib. Telur dicuci dekat lagi sama Munzalan. Ya kan? Jalan kaki sampai. Dunkin gimana Ustaz? Halal. Roti Boy halal. Roti O halal. Bread Papa yang di Bandara Jakarta tuh halal. Bread Life warna merah di Mega Mall, masuk sebelah kiri samping toko kacamata halal. Krispy Kreme itu di Jakarta. Itu halal. Sushi. Nah, sushi milik kita itu. Sushi banyak yang tak halal, sushi itu. Wah, ini saya enggak enak nyebutkannya roti gembul, Ustadz. Oh, itu. Itu langsung dipin kalau itu. Ya kan? Halal dan toib kalau roti gembul tuh. Bacakan Quran, diruqyah, sholat tutup. Telurnya dicuci. Insya Allah tak ada riba di situ. Udah kita jamin dah. Ya kan? Semua halal insya Allah. Dari mulai kosmetik, obat-obatannya, finansialnya, pasangan halal. Murah meriah. Roti gembul harus go nasional Ustadz, insya Allah. Doakan. Sedang kita persiapkan. Baru ada di Pontianak. Nanti dari Pontianak untuk Indonesia insya Allah.
Saya lagi nunggu. Mungkin dekat-dekat Nabi Isa turun kali baru go nasional tuh. Dah dari 2 tahun lalu dah saya ngomong mohon doanya roti gembul, mohon doanya roti gembul. Nggak tahu saya nunggu apa, nunggu Nabi Isa turun atau apa, nggak tahu saya. Mungkin pas Nabi Isa mau turun baru nanti roti gembul tuh go nasional ya. Sabar-sabar ya teman-teman ya. Allah bersama orang yang sabar ya. Mm-mm. Entah paham, entah tak ada ngomong maksud omongan saya nih. Udah langsung balik. Buka cabang langsung. Dah. Oke. Pelembut, stabilizer, gelatin, jus, sirup, margarin, cake, biskuit, puding. Cuman kata babi tuh, tengok mukanya. Aku masuk ke semuanya. Kau tak tahu kata dia. Mana ya? Ada muka dia tuh. Nih, nama lain dari babi. Pork, swine, hog, boar, bacon, ham, sow milk, bak, char siu, cunyu. Wah, sempat viral kemarin. Cunyu. Row, 2G, tonkatsu, butaniku, yakibuta, nibuta, B2 khinzir. Dah? Nih. Kuas. Ayam bakar, ikan bakar, roti bakar, pentol bakar. Pantas belemak Ustadz dia. Pakai bulu aku kata dia. Ini berkali-kali udah saya ngomong, entah berapa ribu kali. Dari 2014 saya kampanyekan ini, ngasih tahu, jangan pakai ini, tengok kuasnya bang, tengok kuasnya kak. Ada gak penjual tuh, kalau tak ada pakai kuas ini tak mantap katanya, ini kuas keberuntungan saya kata dia. La ilaha illallah. Kita ganti gratis bak kuasnya tuh. Alah sayang datangnya terlambat, sepersekian detik. Coba datang pas tadi dengar tuh. Ayo ganti kuas. Ganti kuasnya. Nanti saya kasih slide ini ke Ustadz Haidir biar Ustadz Haidir yang sebar luaskan. Kuas-kuas ini nih. Bilang babi itu mana ada bulunya Ustadz. Nah itulah mainnya piknik kurang jauh. Tengoklah babinya tuh lucu dan menggemaskan tuh. Udah kita teliti ke lab, ternyata betul ada unsur babinya beberapa merek tuh. Masih saya simpan tuh bukti risetnya tuh. Nah ini kuas yang halal. Yang ini pakai polyester. Yang ini untuk ngecat. Ini fungsinya teman-teman, kuas mujo sintetis ini untuk ngecat. Nah ada yang nyeletuk, pantaslah masjid sepi saat dia dicatnya pakai kuas bulu babi ya, bisa jadi. Ini bahannya silikon, plastik karet. Ini yang paling bagus, namanya filamen. Share ke grup Ustadz, iya saya. Apa sih yang nggak buat lo? Selama lo nggak nenggein motor gua nggak apa-apa. Apalagi lo sampai mangkak kaki gua. Ini ada di kulinermuslim.id semuanya. Semuanya ada di kulinermuslim.id.
Tuh saya pindah tuh. Sikat gigi insya Allah di Pontianak ini, di Indonesia ini sebagian besar adalah bahannya polyester, plastik, aman. Daya, ayo ganti kuas, makan yang halal abang-abang, supaya doa kita tidak tertolak. Kasihan anak di pesantren dibawakan ayam bakar, ayam bakarnya pakai kuas bulu babi. Pantas tak bisa ngapal, dia susah ngapal anaknya. Salah pedagangnya lah Ustadz, salah kita juga, ada hati-hati. Pedagang itu otaknya untung, walaupun tidak semuanya. Oknum-oknum itu otaknya untung, profit. Maka selama ada yang beli, dia akan terus jual. Tapi kalau kitanya yang kritis, konsumennya yang nembak, kami tidak mau beli kalau abang masih pakai kuas itu. Nanti datang lagi ibu yang kedua, kami tidak mau beli pakai kuas itu, kami tidak mau beli kuas itu. Lama-lama ganti tidak dia? Ganti. Nah, makanya saya bilang berhentilah jadi orang awam. Sampai kapan mau jadi orang bodoh terus? Sampai kapan mau kena tipu terus? Sampai kapan mau kena bualkan terus? Dah. Panjang mas ini. Lupa saya. Ini harus saya tunjukkan. Abang-abang yang suka minum kopi kekinian, nih. Toffee Eco ini dicampuran kue-kue teman-teman, rum namanya. Ini rum untuk roti, Black Forest, bakery cake. Analoginya tuh gini teman-teman, sama kayak antum minum air yang di dalamnya tuh dimasukkan racun tikus. Antum kan enggak tahu, enggak dosa, hukumnya enggak bunuh diri, enggak. Tapi minum racun tikus bikin apa? Bisa keracunan, bisa mati kan gitu. Nah, orang makan barang haram enggak tahu, iya ma'fu anhu, tapi konsekuensinya doa antum tertolak. Nah, aku udah nangis-nangis, udah ikut majelis taklim, ngapa Ustaz, saya berdoa terus, kayak tak dikabul-kabulkan, makanan haram bu, makanan haram kak. Enak aja kan orang tuh bilang, kalau dikasih tahu, kan kita nggak tahu, jadi nggak dosa dong. Jadi gimana, semuanya udah begitu kok zaman sekarang. Mulut, enak betul. Sabar-sabar ya kak ya. Allah bersama orang sabar kak. Siapa nih kak Dian nih. Kita nasihatin teman-teman. Maka tadi kaidah yang saya sampaikan, ad-dunya sijnul mu'min, penjaranya orang beriman. Ini tak boleh, itu tak boleh. Kalau pakai rum itu, kopi-kopi kekinian tuh, kalau pakai rum tuh wangi. Ini merek Butterfly, ini rum. Harganya murah meriah. Tak apalah, kan kita tak tahu kata dia. Jago. Jagoan abang ini. Ada juga yang nawarkan saya tuh, nih Kiai, ada tempat seafood mantap. Oh, oke. Kamu tahu enteri? Hah? Ini saya rekomendasikan Kiai. Oke. Datanglah si bodoh nih kan. Saya maksudnya. Kan kena suruh-suruh kan. Begitu tengok dari jauh ya, saya tengok botol tuh. Angciu. Siapa yang rekomendasikan nih? Oh, rupanya si Fulan. Sebut saja Bunga gitu. Tadinya saya coba-coba, ternyata ketagihan. Tahu kan gitu kan? Paham enggak antum nih? Tahu saya lagi nirukan apa tuh? Ya Allah, saya bilang. Hampir saya datang ke situ pakai kopiah, pakai jas. Saya bilang, buka lah. Buka topi, buka jas, keluar saya kan.
Dah pakai kaos ya. Jalan. Begitu sampai situ, la ilaha illallah, Angciu. Semangat lagi itu ngomong itu. Siapa cerita sama saya waktu itu kan? Bang, ini ada angciunya. Oh, pakai Pak. Kata dia, sip. Mak, semangat dia ngasih tuh angciu. Begitu ini, pakai apa nih? Saya yang tak terima tuh, waktu dia mukanya datar, tenang, anteng. Pakai ini om, kata dia. Apa yang dipakai ini? Saus Padang. Allah, mak, saya bilang mencemari nama Padang. Jadi kepiting saus Padang itu dikasih angciu. Namanya saus Padang. Kenapa tidak bikin saus haram ya gitu, bah? Judulnya saus Padang. Kepiting yang makan lapar, akhir bulan, jomblo, tak berduit, lagi ngapalkan Quran, pantas tak apal-apal. Ujung-ujungnya, dah lah, KFC gak lah, selamat lah. Pergilah ke situ, tak jadi makan seafood. Saya bilang enggak. Kepiting itu apa ya? Hah? Baru lahir kan nih kakak nih? Dia tak tahu kepiting. Kepiting itu bahasa punggungnya crabs. Aduh. Pakai nama. Nanti nih ada 2 jenis nih. Habis materi ini ada 2 jenis. Jadi Ustaz kita tak usah makan dong. Siapa yang bilang tak usah makan? Nih, yang namanya angci itu ini. Nggak ada tulisannya di situ arak itu nggak ada. Cuma tulisnya penyedap masakan saus sari tapai. Cuma gitu aja. Harganya 32.490. Lonceng angciu. Ang itu merah, ciu itu arak. Angciu arak merah. Fungsinya apa? Bumbu masakan. Untuk apa? Menghilangkan bau amis. Nih, masuk di kangkung. Nyaman kan kangkung asapnya? Yang makan berjilbab-jilbab dikasih tahu bilang, "Kati aku lah, duit-duit aku." Seandainya lah siksa kubur tuh nampak kan? "Oi, tolong aku, Kati kau lah, kubur-kubur kau." Kan gitu enak jawabnya. Coba diulang, gimana kalau siksa kubur tuh bisa nampak? "Oi, tolong aku, oi, tolong aku, oi." Jawabnya gimana? "Kati kau lah, kubur-kubur kau." Nah gitu loh. Enaknya tuh gitu. Jangan dipotong ini ya, bahaya. Sedang nggak udah nih. Ini yang dilarang, ini yang dipotong ya. Dan antum akan ketemu sama orang-orang yang nggak mau dikasih tahu tuh ada banyak. Udah saya bilang materinya kemarin tuh. Nih, yang sushi Shimili Kitty, makanan-makanan Jepang ini. Namanya mirin. Ini ada sushi yang di Mega Mall itu, yang makan ramai, nggak ada logo halalnya, nggak ada sertifikat halalnya. Di Mall Gaya, Mega Mall, dua-duanya sushi di situ tuh nggak ada sertifikat halalnya. Kalau ditanya sama mereka, mereka klaimnya halal apa kata dia. Ditanya, apa yang kakak maksud halal itu apanya? Tahu mirin, tahu ini, nggak bisa jawab dia. Ini menghilangkan bau amis. Hati-hati ya bang kakak yang sudah rajin sedekah, yang sudah suka bantu-bantu orang, yang ada di zona-zona kebaikan. Mereka merusakmu lewat zona makanan.
Zakat udah keluar, infak udah keluar, sedekah udah keluar, bantu orang udah, birrul walidain udah. Tapi ada satu lagi yang belum. Jaga makanan. Nanti kuas bulu babi gimana? Dibilangnya lebih cepat rusak kalau yang pakai yang biasa. Sekali lagi teman-teman, konsumen itu adalah penentu bisnis sebenarnya. Kalau konsumennya pintar, konsumennya cerdas, maka market akan produsen akan mengikuti. Dulu ada dua brand air mineral besar di Pontianak. Nggak ada sertifikat halalnya karena kita takut khawatir ada kandungan babinya. Jadi kita bilang untuk sementara jangan minum dulu, hati-hati. Nah alhamdulillah perusahaan ini gentle, hilang. Sempat 2 bulan ke 3 bulan tuh hilang dari peredaran. Nggak ada lagi. Begitu muncul, tadinya warna kuning air minumnya, sekarang berubah jadi oranye. Lalu ada sertifikat halal. Dah saya fair, saya rekomendasikan. Ada restoran yang di dekat museum itu dulu ramai sekali. Di museum. Tahu ya? Saya bilang, kita khawatir karena makanan itu dekat sekali dengan mirin, dekat sekali dengan angciu untuk menghilangkan bau amis. Apa namanya sojunya tuh yang biasa dipakai kayak kecap asinnya tuh, itu yang merek-merek yang soyu ya, soju pula. Soju minumannya. Soyunya itu takutnya pakai barang yang haram, sebaiknya tinggalkan dulu. Nah, fair ownernya. Oh, gitu ya, Pak. Ya udah kami sertifikat halal. Urus sertifikat halal. Dah, fair. Kita arahkan lagi. Ustadz makan di mana? Kalau saya pribadi lebih suka di Neo Stick. Enggak promosi, iklan ngasih tahu. Aman sudah. Ya kan? Terus apa? Cai kue. Ada cakwe, ada cai kue. Cai kue tuh kayak gini dia bentuknya. Nah, pelan tuh hari ini ngomong babi lah kita hari ini. Ini 15 kandungan haram dalam roti. Tolong kulinermuslim.id diposting ulang ini. Ada 15 potensi haram dalam sebuah roti itu. Ada gelatin, ada TBM, ada coklat, ada creamer, ada keju. Jadi jangan asal. Saya naik pesawat yang ada rotinya saya tak makan, tak berani, takut. Kecuali merek-merek yang saya udah kenal. Nih, red wine, bir, vodka, alkohol ini sekarang dicampur dalam makanan. Sekarang jadi menu masakan. Rum dalam kopi. Banyak yang enggak tahu nih. Susunya halal, tapi sirup-sirupnya. Maka yang aman apa? Glek. Nah, glek kita bawa ke sini. Ada Jacobs Coffee Mas ya? Wah, Jacobs Coffee, tempat nongkrong anak gaul Pontianak. Alam dunia dan alam maya, alam akhirat, semua ada semua situ kumpul. Ini mie tiaw. Kalau orang ke Pontianak, saya tuh dengar omongan-omongan pilot, pramugari di bandara-bandara Jakarta tuh, lu mau kemana bro? Ke Pontianak. Wah, gue kangen banget tuh makan mie tiawnya. Saya mau bilang, bang, yang abang makan tuh merek tadi tuh kayak babi. Tapi dia nengok saya, lu siapa gitu. Enak aja lu nenggek-nenggekin gua gitu. Ini namanya cai kue. 100% halal. Enak kan? Ngapa dia belemak-lemak gitu, Dok? Ngapa dia beleming, mengkilat gitu? Ada putra daerah. Astagfirullahaladzim. 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 Haula wala quwata illa billah. Ngeri teman-teman.
Luar biasa ujian kita hari ini. Dimsum juga sama. Enak-enak semua nih Kak Ivi. Aduh. Nih. Saya menghindar. Cari tahu. Berhenti jadi orang awam. Ada yang sudah halal, ada yang ini. Kalau dimsum, dimsumnya kami lonte lah, boleh lah. Nih, marshmallow candy. Sosis tuh banyak yang halal, banyak. Tapi kalau antum tanya sama saya, Ustaz makan enggak? Saya menghindar makannya. Enak bikin ketagihan. Orang-orang tua sekarang kan enak anaknya, gorengkan sosis dah selesai. Enggak perlu ribet-ribet masak. Ini enggak sehat. Halal tapi enggak toyib gitu. Sama kayak mie instan. Orang tanya saya, apa makanan favorit Ustaz? Mie instan makanan favorit saya. Tapi saya sangat jarang sekali makan. Bisa mungkin sebulan sekali atau 2 bulan sekali mungkin. Tak berani sering-sering. Padahal itulah makanan yang paling saya suka. Kenapa? Halal tapi enggak toyib. Dah. Obat-obatan, kosmetik pastikan halal. Nah ini logo-logo halal yang ada di sekitar kita. Ini Indonesia, ini Brunei, Singapura, ini Filipino, Malaysia, Thailand, ini Korea, ini Taiwan, ini China, ini Jepang. Jepang ada warna merahnya. Sip ya. Dah, nanti follow akun Instagram. Dan banyak influencer-influencer halal. Ada Bang Bena Kribo, ada Bang Anca, ada Teh Aisyah Maharani, Halal Corner, dan semua selebgram halal itu silakan antum follow. Silakan di follow. Kita hidup di akhir zaman yang banyak fitnahnya. Maka tadi saya bilang sudah ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Surat Yasin ini mengingatkan kita tentang innama tunziru manittaba'an dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Ada Mitiau abang kita, Mitiau Mr. Lim. Kalau di Pontianak, itu Bang Nadi, itu saya kenal ownernya, soleh, muslim soleh taat. Jadi baik Bang Saifullah Ansori aman. Bang Nadi, Nadi Lim, namanya Nadi Lim, itu mu'alaf, soleh taat, luar biasa tuh, komitmen sama halal. Dulu yang punya pizza Star Hot di PNK, Natakusuma. Nanti cari aja kue tiaw Mr. Lim. Cari. Ada lagi kue tiaw A Syahrial. Oh itu. Itu gratis. Apa? Gratis itu. Masaknya depan masjid. Tapi harus nunggu jadwalnya. Tergantung SKK, staf khusus kepengasuhan. Kalau instruksi masak, masak. Tak masak, dah temenung lah gitu. Kadang ada pun masak baunya sampai, mitionya tak sampai. Kadang.
Kak Dian, ada Mbak Anti, itu Lynch Travel. Apa nama akunnya tuh? Pokoknya penggerak-penggerak halal tuh nanti kita akan posting. Tolong nanti bantu pusat dakwah ya, bantu posting akun-akun para influencer ini mau kita promosikan. Akun-akun orang-orang yang bergerak di bidang halal ini akan kita promosikan ramai-ramai. Jadi abang kakak, adunya sijnul mukmin. Dunia ini penjara bagi orang beriman. Banyak sekali tak bolehnya. Ini tak boleh, itu tak boleh, ini tak boleh, ini tak boleh. Makin kita belajar, makin banyak tak bolehnya. Betul enggak? Makin kita belajar, makin banyak tak boleh. Kata meme apa kata meme? Tak boleh. Nanti lu punya Tuhan, malah lu kan puasa, kata meme. Wajannatul kafir, dan tempat happy-happy, suka-suka bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah. Teman-teman, sekali lagi saya sampaikan, orang yang berdagang, orang yang jualan, itu nyawanya ada di konsumennya. Kalau konsumennya masa bodoh, konsumennya cuek, tak peduli, maka dia akan terus jualan. Tapi kalau konsumennya cerdas, konsumennya selektif, konsumennya kritis dan bertanya, ini kenapa pakai ini bumbunya apa saja campurannya, pakai angcu enggak, pakai mirin enggak, tanya, disembelih pakai bismillah enggak ayamnya. Ini kadang nengok ayam, bantai ya, ayam kan ABB mazhabnya, asal bukan babi. Apa mazhabnya? ABB. Kan ayam Pak Ustadz, disembelih pakai bismillah enggak? Mana kita tahu, masa kita mau masuk-masuk ke dalam? Nah inilah kepintaran. Cek, jadilah konsumen yang cerdas. Coba diulang. Ayo belajar, antum punya hak, dilindungi oleh undang-undang. Negara ini ada undang-undangnya. Undang-undang perlindungan konsumen namanya. You have your own rights. Beda kalau di Malaysia tuh regulasinya, kalau ada orang menuliskan no pork no lard, enggak ada daging babi dan enggak ada itu, no pork no lard, itu bukan berarti halal. Enggak mesti, dia hanya mencantumkan tidak ada daging babi dan tidak ada lemak babi. Tapi angciu, arak merah, bisa pakai, haram juga bos. Nah, ini pusat dakwah tugasnya. Udah? Ya kan? Kalau di Malaysia, kalau ada tulisan no pork no lard, itu teman-teman semua, kalau ketahuan ada kandungan babinya atau ada kandungan barang-barang yang haram, itu langsung disaman, didenda. Berapa? 3 juta ringgit. Berapa? 3 juta kali 3.000, 9 M. Dendanya segitu. Tapi ngurus sertifikat halal cuma ratusan ringgit saja. Jadi mengurus sertifikat halal di Malaysia jauh lebih murah. Hanya ratusan ringgit saja. Tapi kalau nipu bohong, mengklaim, self-claim, habis. Dan orang-orang di Malaysia terbiasa untuk bertanya, halal enggak ini? Pakai kandungan ini enggak? Begitu. Maka teman-teman, hati-hati, jadilah konsumen yang baik, jadilah konsumen yang cerdas. Jangan asal enak aja. Nah, cari yang halal. Konsumen. Oh, konsumen. Ini konsumen. Paham ya? Dengar tak ayah nih? Nah, cari yang halal. Halal. Biarkan, kan kalau anak seorang enggak apa-apa. Sip. Mudah-mudahan berkah. Mudah-mudahan Allah jaga keluarga kita, anak istri, keturunan kita dari makanan-makanan yang haram. Itu yang kadang-kadang bikin dia enggak mau dengar nasihat. Kita udah tungkos lumos cari duitnya halal, berkeringat-keringat, berpelo-pelo, sumber duitnya halal, sifat mendapatkan uangnya halal. Tapi dibelikan barang-barang yang mengandung zat yang haram, akhirnya anak kita enggak mau sholat, susah bangun subuh. Bisa jadi ada sesuatu yang masuk dalam tubuhnya.
Orang tua muhasabah. Saya juga sama sampai sekarang, masih terus introspeksi, muhasabah, ngerenung, ngapa ya kok belum, jangan-jangan ada sumber yang haram. Aku udah contohkan, udah ngajak. Dah. Terakhir saya pengen mengingatkan, taat sama dengan nikmat. Apa? Jadi kalau antum berusaha untuk taat, walaupun itu rasanya ndak enak, walaupun rasanya melelahkan, rasanya capek, tapi nanti teman-teman, abang kakak akan merasakan sebuah nikmat, ketenangan, kebahagiaan, keberkahan. Tapi kalau ndak taat itu gelisah bawaannya. Makanan haram tuh bikin ndak tenang. Nah, mudah-mudahan kita bisa bergerak. Teman-teman, jadilah konsumen yang cerdas. Kalau konsumennya kritis, konsumennya sering nanya, maka pedagang nanti akan mengganti jualannya. Tapi kalau konsumennya masih masak bodoh, nggak peduli, main bantai-bantai aja, main bantai-bantai aja. Dah, taat sama dengan nikmat. Mudah-mudahan kita ditakdirkan Allah bisa terhindar dari makanan-makanan yang haram. PR kita masih panjang teman-teman. Makanan haram ini masuk ke darah dan daging. Bayangkan anak kita tak berdosa, belum balik sudah kemasukan babi, kemasukan makanan haram. Cuman mau dapat ilmu yang bermanfaat. Saya ini ngajak abang kakak berpikir jauh lebih jauh ya. Masih ada waktu enggak? Kita mati. Dah? Kita ada yang mati enggak di sini? Mungkin mati atau pasti mati, berapa orang? Saya tuh ngapa marah-marah, ngapa teriak-teriak, ngapa keras benar dalam bab ini. Antum dengarkan baik-baik. Bayangkan ya, pengusaha kuliner masak bodoh, konsumennya cuek bebek, yang penting enak, banyak, gratis. Kati aku lah, mati kita teman-teman. Terus tinggalkan anak, cucu. Anak cucu makan makanan yang haram, makan makanan yang ngandung babi. Kita di kuburan nunggu doa mereka tertolak. Nak ngapa kita di dalam kubur? Aku pasrahkan padamu ya Allah, aku ikhlas ya Allah, gitu. Saya tak mau, udah pesan saya sama Fayat, doakan ayah nak ya, pastikan makannya halal nak. Antum bukan cuma sekedar dagang makanan, pengusaha kuliner. Antum bukan cuma sekedar jualan menu, yang penting dapat cuan, buka cabang. Tidak sesederhana itu. Antum menyelamatkan doa orang-orang supaya jangan sampai makan makanan yang haram. Itu yang saya sampaikan sama roti gembul. Kenapa harus halal dan toib? Di sana value-nya dir. Di Munzalan Mart cek semuanya. Walaupun kita tidak mengklaim itu halal mart, tapi masuk ke Munzalan Mart sudah pasti produk-produknya dipastikan halal dan toib. Ahlan wa sahlan. Mati kita teman-teman, tidak ada yang doakan. Kenapa doanya tertolak? Gara-gara makanan haram. Na'udzubillah min dzalik. Cucu kita dari kasih warisan, kasih ruko, tak sampai doanya ke kuburan kita. Kalau tak percaya, cobalah dulu. Coba dulu, maksudnya coba mati dulu, bisa balik enggak gitu loh. Setahu saya yang sudah mati tak ada yang balik. Nggak ada yang test drive terus balik lagi itu ngasih testimoni, itu nggak ada, semuanya langsung hilang. La haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Teman-teman, inilah yang jadi renungan sama-sama kita jaga makanan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Kalau kita sudah berusaha, kalau kita sudah sekuat tenaga menjaga makanan, toh masih kena juga. Nah Allah lihat usaha kita. Yang masalah tuh udahlah ndak tahu,
ndak pengen tahu dan ndak mau tahu, masa bodoh. Duit aku, kak hati aku lah. Ada susah kita mau nasihatin orang kayak gitu. Maka tadi Yasinnya saya bahas, innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib. Orang-orang yang antum ajak berbuat baik itu orang-orang yang mau diajak memang. Dia keluar dari, dia lagi masuk dalam lubang, ya kan, lagi terperosok, antum ngulurkan tangan, nah dia mau keluar, antum tangkap. Tapi cemana ada orang-orang yang memang sudah masuk lubang, kita ngelihat dia kasihan, kita ulurkan tangan, dia bilang aku masih mau di sini kok. Mohon maaf, antum tahu cacing belatung, tahu? Itu kalau dikasih makan sosis atau dikasih sosis pula kebago, apa kurang keren, dikasih makan kue tar gitu, mau enggak dia? Enggak, dia tuh makannya bangkai. Kita bilang alah kasihannya belatung ini makan bangkai, kotor-kotor belatung sini. Apa kata belatung? Inilah makanan aku. Kita keluarkan dia dari septic tank, marah enggak dia? Simpan di akuarium gitu, jadikan hias gitu, aquascape gitu, isinya belatung semua gitu. Matilah dia. Dia habitatnya di septic tank memang. Nyambung enggak sih teman-teman nih? Ada orang-orang tuh memang dikasih tahu makanan haram, dikasih tahu barang haram, enggak mau, memang habitatnya di situ. Suka benda-benda haram tuh. Enak kata dia, bikin ketagihan. Maka innama tunziru man ittaba'a dzikrana wa khasyiyar rahmana bil ghaib. Yang kau kasih peringatan kata Allah, man khasyiyar rahman. Abang kakak beriman enggak? Beriman. Takut sama Allah? Takut. Mau saya kasih tahu informasi? Mau. Kalau enggak apa-apa. Di berbagai macam daerah yang jual-jual makanan, nanti akan sampai masanya dia pasti mentok dengan sendirinya, pasti itu. Kita sih enggak doakan, cuma nanti dia pasti curhat ujung-ujungnya, Ustaz. Kalaupun enggak Ustaz, dia datang ke dukun bisa jadi, naudzubillah min dzalik. Makanya jadilah lebih pintar daripada orang pintar katanya. Jadilah lebih normal daripada para normal. Kenapa dia disebut orang pintar? Bagus. Pintar tuh. La ilaha illallah. Semoga Allah jaga kita semuanya bang kakak. Allah lindungi kita semuanya. Udah dapat duit dengan cara yang halal, ya kan? Dan mudah-mudahan rezeki kita juga rezeki yang halal. Makanan yang kita makan halal secara sifat dan zat. Halal secara sifat dan zat. Sifat dan zat. Dan mudah-mudahan nanti anak cucu keturunan kita tetap menjaga dan berkomitmen menjaga makanan halal supaya doanya tidak tertolak dan doanya sampai kepada kita. Barakallahu fikum, berkah selalu. Mudah-mudahan Allah jaga, Allah lindungi kita, Allah berkahi, dan Allah jauhkan kita dari makanan yang haram dan sesuatu yang merusak tubuh kita. Barakallahu fikum, berkah selalu. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillah tawakkalna 'alallah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah tutup aib-aib kita, dan Allah berkahi kegiatan kita hari ini. Dan mudah-mudahan apapun yang kita lakukan bernilai ibadah di mata Allah. Barakallahu fikum, berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.